Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 4. Pembelajaran pertama, menjelaskan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut sifatnya atau ketersediaannya, sumber daya alam digolongkan menjadi sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dibudidayakan atau dikembangbiakan. Sumber daya alam jenis ini bisa bertahan lama dan lestari. Sumber daya alam dapat diperbarui berupa hewan dan tumbuhan. Perhatikan tabel berikut. Asal sumber daya alam yaitu pertanian, contohnya padi, tebu, jagung, gandum, bawang merah, bawang putih, semangka, melon, singkong, kedelai, ubi jalar, dan lain-lain. Peternakan, contohnya ayam, bebek, itik, kambing, sapi, kerbau, babi, buaya, unta, kuda, kelinci, ulat sutra, dan lain-lain. Perkebunan, misalnya teh, cengkeh, kopi, kelapa sawit, coklat, karet, kapas, anggur, dan lain-lain. Hutan, hasilnya antara lain jati, mahoni, ulin, rotan, damar, pinus, gaharu, meranti, cendana, bakau, dan lain-lain. Perikanan, hasilnya antara lain gurame, patin, mas, koi, bandeng, lele, mujair, tuna, salmon, kepiting, lobster, kerang, udang, dan lain-lain. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan membutuhkan waktu yang sangat lama dalam menyediakan kembali. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui berupa benda logam, non-logam, maupun industri. Perhatikan tabel berikut. Logam, misalnya emas, perak, besi, aluminium, seng, nikel, platina, pasir silika, dan lain-lain. Non-logam, misalnya silikon, aspal, batu bara, minyak bumi, gas alam. Industri, misalnya belerang, fosfat, gamping, batu kapur, yodium, asbes. Berdasarkan materi atau jenisnya, sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup baik hewan, tumbuhan, maupun mikroorganisme. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati baik fosil, mineral, matahari, tanah, udara, air. Sumber daya alam yang ada di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke, baik di daratan maupun perairan. Persebaran sumber daya alam tidak merata. Hal ini karena perbedaan kenampakan alam tiap daerah, sehingga menyebabkan ada daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah dan ada daerah yang memiliki sumber daya alam sedikit. Perhatikan peta persebaran fauna di Indonesia berdasarkan garis Weber dan garis Walacek. Dari peta ini, kita dapat menyimpulkan bahwa di Indonesia terbagi menjadi 3 kelompok persebaran fauna, yaitu fauna tipe asiatis atau yang mirip dengan benua Asia, tipe peralihan, dan tipe australis yang memiliki kemiripan dengan benua Australia. Selanjutnya, perhatikan peta persebaran flora di Indonesia berikut ini. Selanjutnya, perhatikan peta persebaran hasil tambang yang ada di Indonesia berikut ini. Pembelajaran kelima, menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam.
Sumber daya alam dapat dimanfaatkan oleh manusia secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung artinya sumber daya alam tersebut dapat langsung dimanfaatkan tanpa perlu diolah terlebih dahulu. Sedangkan secara tidak langsung artinya sumber daya alam tersebut perlu diolah terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan. Contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil pertanian: 1. Padi, gandum, singkong, jagung, ubi jalar sebagai bahan makanan pokok. 2. Kedelai sebagai bahan dasar pembuatan tempe, tahu, susu kedelai. 3. Bawang merah, bawang putih sebagai bumbu dapur. 4. Melon, semangka sebagai sumber vitamin. 5. Kacang panjang, kacang tanah sebagai sumber protein. Contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil peternakan: 1. Kulit sapi, ular, buaya dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan kerajinan tas, dompet, ikat pinggang, sepatu, sandal, dan lain-lain. 2. Daging sapi, kambing, domba, kelinci, ayam, kerbau, itik, bebek, babi dimanfaatkan untuk dikonsumsi. 3. Bulu ayam, bebek, itik dimanfaatkan untuk kerajinan kemoceng, kok, dan lain-lain. 4. Tenaga kuda, sapi, kerbau dimanfaatkan untuk menari alat bajak, delman, gerobak, dan lain-lain. 5. Rambut domba dimanfaatkan untuk bahan baku benang wol. Contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil perkebunan: 1. Kelapa sawit sebagai bahan baku minyak goreng dan margarin. 2. Getah karet sebagai bahan baku pembuatan ban. 3. Kapas sebagai bahan baku pembuatan benang katun. 4. Teh, kopi sebagai bahan minuman. 5. Cengkeh untuk penyedap rasa dan bahan pembuatan rokok. 6. Coklat sebagai bahan baku pembuatan coklat. Contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil perikanan: 1. Ikan, udang, kerang, cumi, dan lain-lain sebagai sumber protein. 2. Mutiara sebagai perhiasan. 3. Garam sebagai bumbu masak. 4. Rumput laut sebagai sumber protein, bahan obat-obatan, dan kosmetik. Contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil tambang: 1. Gas alam sebagai bahan bakar LPG. 2. Minyak bumi diolah menjadi 7 macam olahan sebagai bahan bakar kendaraan, lilin, aspal, oli. 3. Emas, perak, platina sebagai perhiasan. 4. Aluminium sebagai bahan pembuatan alat dapur dan kendaraan. 5. Pasir silika sebagai bahan pembuatan gelas kaca dan kaca. 6. Berbagai bebatuan sebagai keramik, bahan bangunan, dan lain-lain. Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.